aplikasi EVOS System. Di sini kita akan coba jelaskan cara pemakaian untuk aplikasi EVOS System Retail Version atau Minimarket Version. Nah, untuk tampilan awal adalah seperti yang ada di sini. Pertama kali kita masukkan user ID-nya. User ID defaultnya adalah admin, passwordnya admin. Lalu di enter saja, login. Nah, ini tampilan aplikasinya. Pada aplikasi ini ada modul profile, ada modul master, ada modul stok, ada pembelian, penjualan, keuangan, dan laporan, serta tools. Nah, di sini ada modul profile. Profile di sini fungsinya adalah kalau kita ingin merubah informasi dari perusahaan kita atau informasi nama toko kita dengan klik, caranya adalah dengan cara klik edit. Lalu kita ganti misalnya jadi ini alamatnya kita tinggal rubah. Kotanya, misalnya teleponnya diisi. Faxnya diisi bila ada, kalau nggak ada di strip saja. Oke, kalau misalnya ada logo, kita tinggal ganti logonya, misal seperti ini. Ini contoh aja. Kita open, nah, lalu kita simpan. Yes. Nah, nanti efek dari perubahan ini kita keluar, akan ada di sini. Lalu akan ada juga perubahan ini akan berefek kepada kelaporan. Contohnya seperti ini. Nah, ini akibat dari kita melakukan perubahan pada profile. Baik, ini untuk penjelasan tentang profile. Nanti kita akan coba jelaskan untuk modul master. Master di sini kita ada master data staff, master shift, master supplier, saldo kasir, pelanggan, diskon, rak, poin, service, dan master voucher. Nah, pertama kali kita masukkan dengan master data staff. Data staff di sini adalah informasi nama karyawan kita. Hubungannya nanti adalah pada saat penjualan kita bisa memilih staf siapa yang melakukan penjualan. Hubungan dari master data staff ini. Kalau kita ingin menambah, tinggal klik tambah. Kita isi nama stafnya, misalnya siapa. Alamatnya di mana. Jenis kelamin, telepon bila tidak ada kosongkan saja. Handphone bila tidak ada kosongkan. Gaji kosongkan bila lalu kita klik simpan. Yes. Oke, kalau kita mau cari data, tinggal klik cari. Misal namanya siapa, tinggal kita klik sini. Enter. Lalu kita double klik. Nah, nanti kalau mau rubah, tinggal ubah atau hapus, tinggal akan hapus. Nah, ini untuk master data staff. Lalu ada informasi master shift. Shift di sini adalah shift buat kasir. Kita bisa set satu hari itu ada berapa shift. Hubungannya adalah kepada rekap pendapatan kasir per shift. Caranya misalnya kita mau tambah shift 1 jam 7 sampai jam 12. Kita edit misalnya seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, kalau kita mau tambah lagi shiftnya, tinggal kita tambah shift 2 misalnya mulai jam berapa. Sampai jam berapa, tinggal diklik sini, misalnya sampai jam 18, kita simpan. Yes, nah nanti ada 2 shift dalam satu hari. Tapi bila di dalam operasional kita ternyata menggunakan satu shift, ya kita bikin satu shift saja. Misalnya mulai dari jam 8 sampai jam 17 atau sampai jam 18. Oke, ini penjelasan tentang shift. Lalu di sini juga ada master supplier. Master supplier ini adalah yang berhubungan dengan pembelian nantinya dan juga berhubungan dengan master item barang. Kalau kita mau tambah, tinggal kita masukin tambah nama supplier siapa, misalnya alamatnya di mana, kita tinggal isi seperti ini, teleponnya berapa. Misalnya ada fax diisi misalnya.
Catatannya, term of payment-nya, misalnya kepada supplier ini kita ada TOP-nya misalnya berapa hari. Ini untuk transaksi yang sifatnya hutang. Misalnya 30 hari. Kontaknya siapa? Misalnya teleponnya berapa. Nah, kita bisa isi kontak 2, kontak 3, sampai kontak 6. Lalu kita simpan datanya. Yes. Nah, ini cara untuk mengentry data supplier. Lalu kita bisa entry master saldo awal kasir. Saldo awal kasir itu adalah modal awal kasir sebelum mulai transaksi. Sifatnya digunakan untuk petty cash atau untuk kembalian-kembalian. Nah, kita bisa bikin misalnya untuk SIP 1 dengan kasir admin, saldo awalnya berapa. Nah, itu kita isi, nanti hubungannya pada laporan pendapatan kasir per SIF, di mana nanti nilai saldo awal kasir itu akan muncul. Baik, lalu di sini ada master pelanggan. Kita bisa masukkan data-data pelanggan kita, yang dimana di sini juga nanti ada hubungannya. Kalau misalnya dia tidak aktif, kita bisa setting juga. Masa aktifnya kita bisa setting juga. Dan untuk tipe bayar piutang juga kita bisa setting. Contohnya seperti ini, kode pelanggannya misalnya kita isi. Nah, pelanggannya kita siapa, alamatnya di mana, kita isi terus semua. Kalau mau dikosongkan, di skip aja atau minus keterangannya. Nah, nanti term of payment-nya misalnya kalau dia piutang berapa hari, kita mau kasih piutangnya dia berlaku sampai kapan, masa pelanggannya dia, misalnya seperti ini. Oke, nah kalau untuk poin ini hubungan nanti untuk transaksi poin. Jadi nanti saya akan jelaskan setelah kita enter nama pelanggan ini. Lalu data kita simpan. Yes. Nah, hubungan master pelanggan ini adalah satu ke penjualan, di mana kita bisa enter nama pelanggan kita. Nanti kita bisa lihat hasil laporannya adalah laporan penjualan per pelanggan. Baik. Lalu di sini ada master diskon. Kita bisa entry diskon-diskon yang ada di tempat kita. Di mana diskon di sini ada 4 diskon. 1 diskon item, diskon kategori, diskon all member, atau diskon member. Nah, contoh diskon item kita bisa setting. Contohnya, nah SKU-nya berapa, kita cari dulu item mana yang mau kita diskon. Misalnya seperti ini. Oke, saya mau kasih diskon untuk item ini contohnya. Yang satuannya pieces. Oke, harga jualnya sekian. Nah, kita mau kasih diskon berapa? Misalnya 10%. Nah, nanti harga jual setelah diskonnya adalah sekian. Nah, berlakunya sampai kapan? Tanggal 5 misalnya sampai tanggal berapa? Oh, saya mau setting sampai tanggal 26. Jamnya kalau ada silahkan diisi. Setelah itu lalu kita simpan datanya. Yes. Nanti list daripada semua diskon ini ada di sini. Kita bisa lihat diskon-diskon apa aja yang sedang terjadi. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita tinggal cari informasinya. Nanti ada informasi semua di sini. Baik, kita masuk dengan master diskon. Lalu di sini ada informasi master rak. Rak di sini adalah untuk informasi penyimpanan barang tersebut ada di rak mana. Nanti hubungannya adalah pada saat kita entry item barang, ada informasi entry nama rak. Nah, disinilah kita entry raknya dulu, masternya. Baik, lalu di sini ada master point. Master point di sini adalah kalau sifatnya poin yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya contohnya, apabila si pelanggan ini melakukan transaksi 100.000, maka dia akan dapat 1 poin. 1 poin ini dihargai berapa rupiah? Misalnya 10.000 atau 1.000 rupiah. Nah, nanti apabila nilainya sudah sampai 100.000, dia langsung otomatis dapat 1 poin. 1 poin itu 1.000 rupiah dan nilai ini diakumulasi. Dan nantinya kita bisa lakukan pembayaran menggunakan poin. Ini fungsi dari master point. Kalau kita mau rubah juga bisa. Misalnya kelipatan 100.000, dia dapat 1.000 rupiah. Gitu. Lalu kita simpan datanya. Nah, seperti ini. Oke, lalu di sini juga ada master service. Service ini adalah seperti jasa, di mana kita akan memberikan, selain jual produk, kita menjual jasa juga. Contohnya ada layanan fotokopi, ada layanan antar barang, dan lain-lainnya. Nanti kita bisa setting misalnya harganya berapa. Misalnya contoh untuk fotokopi, harga masuknya kategorinya apa, subkategorinya apa, bidang harganya berapa, harga pokoknya berapa. Nah, nanti ini kita bisa jual. Jadi ada penjualan produk, ada penjualan jasa.
Nah, ini yang dimaksud dengan master service. Lalu di sini ada master voucher. Voucher di sini adalah apabila kita mengeluarkan voucher untuk transaksi kita, di mana nanti kita bisa bagikan ke pelanggan voucher tersebut. Nanti apabila dia melakukan pembayaran bisa menggunakan voucher. Nah, nanti voucher itu pertama kali kita harus entry dulu di sini. Contohnya kita punya voucher nomornya seperti ini, nilai vouchernya 1000 contohnya. Nah, aktif sampai kapan? Misalnya kita tinggal setting sini. Oke. Nah, status ini nanti akan otomatis terisi. Apabila belum digunakan, dia masih bisa. Apabila sudah digunakan, nanti ada informasinya. Lalu kita simpan datanya. Yes. Nah, contoh kita cari voucher tersebut. Edit dulu. Contohnya seperti ini. Nah, ini voucher-vouchernya yang kita entry tadi. Nah, statusnya sudah aktif. Nanti kita tinggal bisa gunakan lagi. Baik, ini penjelasan sedikit tentang modul master, di mana pertama kali sebelum mulai aplikasi kita entry dulu untuk modul-modul master tersebut. Setelah ini kita akan jelaskan untuk modul stok.